Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Cahya dari D4 Pengembangan Produk Agroindustri. Di sini saya akan mempresentasikan tugas strategi marketing, meresum buku marketing 4.0 bergerak dari tradisional ke digital, subbab subkultur digital yang berpengaruh, pemuda untuk berbagi pikiran, perempuan untuk berbagi pasar, dan warganet untuk berbagi hati. Dalam dunia digital, jika menyangkut pembelaan merek, setiap pelanggan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Beberapa orang ada yang mengandalkan pendapat pribadi dan informasi yang mereka dapatkan dari iklan. Dengan ini, pembelaan tidak penting bagi mereka. Mereka juga tidak membagi pengalamannya dengan orang lain, dan beberapa ada yang meminta dan memberikan rekomendasi tentang merek. Nah, mereka ini besar kemungkinannya untuk menjadi pembela merek. Seorang pemasar jika ingin meningkatkan probabilitas mendapatkan pembelaan, maka harus menaruh harapan pada kaum muda, perempuan, dan warganet. Singkat YWN, Youth, Woman, Netizen. Masing-masing segmen ini sangat menguntungkan. YWN merupakan segmen yang sangat berpengaruh di era digital. Sebagian besar subkultur kelompok yang memiliki norma dan keyakinan di luar kultur umum berasal dari kaum muda, perempuan, dan warganet. Di banyak bagian dunia, mereka dianggap sebagai kaum minoritas dan masyarakat pinggiran. Di masa lalu, kekuasaan dan wewenang dipegang oleh para senior, laki-laki, dan warga, karena mempunyai pendapatan daya beli yang tinggi. Tetapi saat ini pengaruh YWN terus meningkat dan mulai mempengaruhi kultur umum. YWN tidak mudah terkesan, tapi jika sudah terkesan tentang suatu merek, maka mereka akan menjadi penganjur yang paling setia. YWN ini adalah penganjur paling berharga daripada segmen lain karena berpengaruh kuat pada pasar umum dan akan mendapatkan keuntungan besar jika melibatkan mereka. Ini adalah penjelasan lebih lengkap tentang YWN. Yang pertama ada kaum muda, memperoleh demand share, berbagi pikiran. Menargetkan kaum muda adalah kunci kesuksesan meraih pasar umum. Menurut laporan UNPFA tahun 2014, ada 1,8 miliar orang muda berusia 10-24 tahun. Angka tertinggi dalam sejarah manusia dan akan terus tumbuh, bahkan 90% berasal dari negara-negara kurang berkembang. Mereka menghadapi tantangan hidup dan mewujudkan potensi mereka dalam pendidikan dan karir. Pemasar mempelajari dan mengatasi masalah ini. Tujuannya agar relevan bagi kaum muda dan dapat mengakses dompet mereka yang terus tumbuh. Pemasar yang tidak menargetkan produknya pada kaum muda jika memburu mereka yang tujuannya mempengaruhi pikiran agar nantinya menjadi pelanggan utama dan mungkin pelanggan yang menguntungkan. Menargetkan kaum muda adalah hal asyik bagi pemasar. Memasarkan barang dalam bentuk iklan keren, konten digital yang ngetren, dukungan selebritas, dan lain-lain. Bahkan perusahaan rela mengeluarkan banyak uang karena populasinya yang besar dan menarik. Nah, peranan besar kaum muda dalam mempengaruhi pasar. Yang pertama, pengadopsi dini. Kaum muda berani mencoba hal-hal baru atau produk baru dan merasakan layanan yang baru. Sehingga pemasar dengan produk baru yang mendahulukan kaum muda biasanya mempunyai kemungkinan tertinggi untuk sukses. Yang kedua, trendsetter. Pelanggan zaman now yang semua harus serba instan dan selalu mengikuti tren dengan cepat. Sisi yang dapat diambil pemasar adalah memungkinkan untuk membuat tren dengan tepat yang akan mempengaruhi pasar dalam waktu dekat. Kaum muda juga terfragmentasi, tren yang sedang naik seperti olahraga, musik, dan fashion yang diikuti oleh beberapa kelompok, tapi sebagian besar tren yang diikuti adalah gerakan menuju gaya hidup digital. Salah satu contohnya dalam dunia musik yang berhasil menembus lapisan masyarakat utama, munculnya Justin Bieber yang terkenal menjadi artis ngetren di YouTube dan diikuti oleh jutaan kaum muda. Seluruh media sosial yang tadinya hanya ngetren di kalangan muda dan layanan musik streaming dibawa ke pasar umum oleh pelanggan muda. Lanjutannya, dan akhirnya kaum muda merupakan pengubah permainan dengan tren terkini, menunjukkan kaum muda lebih cepat dewasa karena mereka lebih gesit merespon perubahan dunia, seperti globalisasi dan teknologi, dan menjadi salah satu pendorong perubahan dunia. Bisa dilihat dari pemberdayaan kaum muda yang terus tumbuh. Salah satu contohnya di Indonesia, melalui jalur pendidikan, programnya memilih dengan teliti para lulusan atau dalam kurung universitas yang paling atas, meminta agar mereka menolak pekerjaan dengan gaji tinggi dan mengajar di sekolah terpencil selama 1 tahun. Gerakan ini membuat kerja sukarela tampak keren. Gerakan ini membangkitkan kesadaran akan pentingnya aktivisme dan dampak sosial. Semua peran ini, pengadopsi awal, trendsetter, dan pengubah permainan berujung pada kesimpulan bahwa kaum muda adalah kunci mindshare. Jika mereka ingin mempengaruhi pelanggan umum, meyakinkan kaum muda adalah langkah pertama yang penting. Yang kedua, perempuan, menumbuhkan pangsa pasar.
Pasar perempuan adalah pasar yang logis bagi pemasar untuk diburu. Bukan hanya ukurannya yang besar, tapi profil segmennya juga istimewa. Banyak produk, jasa, dan kampanye pemasaran dikembangkan khusus untuk perempuan. Pengaruh yang dimiliki perempuan terhadap yang lain ditentukan oleh apa yang mereka lakukan. Dunia perempuan berkisar antara keluarga dan pekerjaan. Karena bisa multitasking, perempuan secara inherent adalah manajer yang lebih baik jika menyangkut tugas yang rumit dan banyak segi, di rumah, tempat kerja, atau keduanya. Peran umum yang dimainkan perempuan. Yang pertama, pengumpul informasi. Perempuan mengumpulkan informasi dan biasanya membutuhkan waktu yang lama. Mereka lebih banyak membahas tentang merek dan meminta pendapat ke teman, keluarga, atau orang lain dengan tujuan menemukan produk yang sempurna, layanan yang sempurna, atau solusi yang sempurna. Bagi pemasar, sifat perempuan yang suka mengumpulkan informasi adalah keuntungan. Berarti semua upaya komunikasi pemasaran dan edukasi pelanggan tidak sia-sia. Perempuan menaruh perhatian pada tiap informasi dan merangkumnya untuk orang lain. Kedua, pembela holistik. Mereka mempertimbangkan segalanya, keuntungan fungsional, emosional, harga, dan sebagainya. Bagi kategori rumah tangga tertentu, perempuan mempertimbangkan nilai produk bukan hanya untuk mereka tetapi juga seluruh keluarga. Perempuan juga mempertimbangkan merek. Perempuan juga yakin dengan pilihan mereka yang akhirnya merekomendasikan pilihan mereka pada orang lain. Yang ketiga, manajer rumah tangga. Perempuan adalah kepala keuangan, manajer pembelian, dan manajer aset keluarga. Tidak saja menjadi penjaga gerbang bagi sebagian besar produk rumah tangga, termasuk barang bernilai tinggi, perempuan juga merupakan sosok berpengaruh untuk produk lain seperti investasi dan jasa keuangan. Dan peran yang dimainkan perempuan di rumah menyebar juga ke tempat kerja. Pengaruh perempuan di rumah dan di tempat kerja terus tumbuh. Sebagai pengumpul informasi, pembelanja holistik, dan manajer rumah tangga, perempuan adalah kunci untuk memenangkan pangsa pasar di ekonomi digital. Untuk mengakses pasar yang lebih besar, merek harus bisa melewati proses pembuatan keputusan komprehensif dari seorang perempuan. Yang ketiga, ada warganet, mengembangkan heart share. Michael Habon adalah pencipta kata ini di awal 1990-an. Warganet yaitu orang-orang di seluruh batas geografi yang peduli dengan dan bekerja secara aktif mengembangkan internet untuk keuntungan dunia luas. Warganet adalah warga demokrasi sejati karena mereka ingin terlibat dalam pengembangan internet. Mereka melihat dunia secara horizontal. Konten di internet diciptakan oleh orang untuk orang, menyambut keterbukaan dan saling berbagi. Saat ini ada 3,4 miliar pengguna internet dari 45% populasi dunia. Menurut PBB, tidak semuanya dianggap warganet. Segmentasi sosial technographics oleh Forrester berpendapat ada hierarki pengguna internet termasuk pengguna tidak aktif, penonton dan penggabung konten, kolektor yaitu yang menambahkan teks ke halaman web dan menggunakan RSS feeds, pengkritik, pemberi komentar dan rating, dan pencipta mempublikasikan konten. Para kolektor, pengkritik, dan pencipta adalah ciri khas warganet, orang-orang yang berkontribusi aktif di internet. Nah, ini peran warganet. Yang pertama ada penghubung sosial. Warganet suka berkontribusi, memberikan informasi, dan bercakap-cakap secara online, mempengaruhi orang lain dengan hasrat mereka untuk selalu terhubung dan berkontribusi. Yang kedua, ada pembela ekspresif. Warganet tidak mengungkapkan identitas mereka yang sebenarnya. Pengguna internet bisa sangat agresif dalam menyampaikan pendapat mereka. Sisi negatifnya muncul cyberbullies, trolls, dan pembenci di internet. Sisi positifnya kemunculan pembela merek. Dalam dunia internet kita mengenal V-Factor, followers, pengikut, fans, penggemar, dan fans teman. Jika warganet berkomitmen pada suatu merek, mereka akan menjadi pembela merek tersebut dan menjadi pelindung merek dari cyberbullies, trolls, dan pembenci. Pembela juga merupakan penyebar informasi tentang merek yang mereka sukai ke komunitas mereka. Mereka menceritakan dari sudut pandang pelanggan. Warganet juga memiliki pengaruh besar pada pengikutnya, penggemar, dan teman mereka sendiri. Yang ketiga, ada penyumbang konten. Ada alasan dinamakan warga internet, yaitu mereka memberikan sumbangan pada pengembangan internet. Mereka memudahkan kehidupan pengguna internet lain dengan cara penggunaan teks, sehingga informasi mudah ditemukan.
Dengan suara warganet, mereka merekomendasikan situs-situs berkualitas baik pada orang lain, membuat peringkat dan ulasan produk memudahkan pengguna lain untuk menemukan pilihan terbaik. Dan sumbangan terbaik warganet adalah menciptakan konten baru dalam beberapa format seperti artikel, laporan resmi, e-book, infografis, seni grafis, permainan, video, dan film. Dengan adanya konten baru setiap saat, maka internet akan semakin kaya dan bermanfaat, menguntungkan pengguna dan menarik non-pengguna untuk mulai menggunakan internet dan menumbuhkan populasi warganet serta nilai internet. Lanjutan, tumbuh secara eksponensial berdasarkan pada hubungan emosional dan keuntungan bersama. Komunitas warganet adalah kunci untuk mengembangkan hard share sebuah merek. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.